3 pembentuk kepribadian menurut Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, kun 'indallahi khairun nas wa kun 'indan nafsi syarrun nas wa kun 'indan nas rajulan minan nas. Apa kata Ali? Ali mengatakan, kun 'indallahi khairun nas. Jadilah kamu manusia yang paling baik di sisi Allah. Jadi kalau kita di sisi Allah itu, jadilah kita yang terbaik, berusaha menjadi yang terbaik, amal ibadah kita yang terbaik, perilaku kita perilaku yang baik, sikap kita pada sesama kita, saudara kita, keluarga kita, bahkan orang yang tidak seagama pun dengan kita tetap baik. Dan baiknya kita di sisi Allah itu tentu saja kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita kemarin disuruh puasa bulan Ramadan sebulan penuh. Sudahkah kita laksanakan dengan baik? Sudahkah kita mengambil pelajaran dari Ramadan tersebut? Kita ambil hikmahnya untuk kebaikan kita di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Lakukanlah yang terbaik. Maka ibadah itu ibadah yang semaksimal yang kita lakukan. Misalnya saja kita mau menemui pejabat, kita ingin berpakaian yang rapi, ingin bertutur kata yang sopan, takut salah kaprah, takut tidak pantas dilihat. Itu baru pejabat, kadang baru selevel camat, bupati, gubernur. Kalau kita memenuhi panggilan Allah, hayya 'alas shalah fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, untuk menegakkan salat, apakah kita berpakaian yang biasa-biasa saja? Apakah kita tidak menjaga mulut kita? Apakah kita tidak menjaga kekhusyuan kita? Dikatakan oleh Rasulullah, kalau ingin Jumat itu terbaik, ya kita pilih sop yang pertama, dapat onta kita. Faktanya ada juga orang yang memang sengaja Jumat itu hanya sekedar menggugurkan kewajibannya. Yang penting Jumatan datang misalnya menjelang iqamah, sudah berkumandang, dapat Jumatannya tapi tak harus mendengarkan khutbah. Ibadah yang seperti ini bukanlah ibadah yang maksimal, padahal kita sesungguhnya bisa melakukannya. Kalau bisa kita yang pertama, persiapan. Hari-hari lain kita siang tuh tidak mandi, Jumat kita mandi. Kenapa? Kita ingin memakai wangi-wangian yang harum, pakaian yang bagus, yang bersih, yang rapi. Ini yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib, kun 'indallahi khairun nas. Jadilah kamu di sisi Allah itu adalah sebaik-baik manusia. Lalu yang kedua, wa kun 'indan nafsi syarrun nas. Jadilah kamu manusia yang paling buruk untuk dirimu. Kita melihat diri kita itu, apalah saya ini, saya orang biasa, saya orang gak berilmu, saya orang sederhana, gak memiliki apa-apa. Kalau bicara soal ilmu dia merendah aja. Kalau bicara tentang harta, ya saya syukuri apa yang Allah berikan, itu hanya titipan Allah. Dan ketika Allah mengambilnya, saya pun siap. Dan saya siap juga mentasarufkan apa yang saya miliki untuk saya berikan kepada orang yang mustahik, orang yang berhak untuk menerimanya. Apa itu? Yaitu zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, atau kita melakukan donasi, termasuk donasi kita misalnya pada saudara kita di Palestina. Jadi kita menganggap bukan kita yang terbaik. Biasanya kan kita tidak. Dikritik orang tidak terima karena kita menganggap diri kita yang terbaik. Orang semuanya salah, tapi kita lah yang baik. Bahkan kita menyalahkan, kamu bisa cuma mengkritik, emang kamu baik. Mestinya ketika ada orang mengkritik kita, tandanya orang itu sayang sama kita. Artinya kritik itu membangun untuk diri kita, dan kita jadikan sebagai introspeksi untuk muhasabah agar kita menjadi yang lebih baik. Intinya kita tidak perlu membangga-banggakan diri kita, takabbur ilallah, ya, tidak perlu. Tapi anggaplah diri kita buruk, itu tidak apa-apa. Demikian kata Ali bin Abi Thalib. Lalu yang kedua, yang ketiga,
Wa kun 'indan nafsi rajulan minan nas. Jadilah kamu manusia yang biasa ya di hadapan orang lain. Kita tidak perlu membangga-banggakan diri kita. Kita menganggap diri kita orang biasa. Kita kadang-kadang punya gelar tinggi, tidak disebut salah satu gelarnya, tidak terima gitu. Kita sudah menunaikan ibadah haji, lalu tidak disebut namanya haji, tidak terima gitu. Padahal haji itu Nabi Muhammad ya haji, tapi tidak menyebut Haji Muhammad kan gitu. Amirul Mukminin dari Abu Bakar hingga Ali tidak menyebut nama mereka Haji Ali bin Abi Thalib, tidak ada itu. Itu dulu kan politiknya Belanda. Kalau kita baca sejarah, haji-haji itu memang diberi nama depannya haji supaya bisa diawasi, karena haji-haji yang pulang dari Mekah itu menjadi pemberontak, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu selama menunaikan ibadah haji, lalu melawan pada Belanda. Nah, sejak itu kita mulai memakai gelar itu. Padahal itu tidak harus. Nah, di hadapan manusia, kalau dianggap orang kita biasa, tidak apa-apa, tidak akan turun derajat kita. Tidak perlu kita dengan menepuk dada kita, menyombongkan diri kita, menunjukkan man ana, siapa saya, tidak perlu. Tapi berlakulah seperti biasa saja, karena apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib ini adalah sangat baik buat kita. Inilah yang harus kita ingat, bahwa sesungguhnya di hadapan Allah, orang yang bertakwalah yang terbaik. Saya tutup khutbah ini dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bukan orang kaya, bukan orang yang paling pinter, bukan orang yang paling berpengaruh, paling berkuasa, bukan. Siapa saja bisa, tetapi mereka yang bisa itu adalah orang yang bertakwa. Semoga ada manfaatnya, semoga kita diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah untuk menjadi yang terbaik, sehingga kita ketika menghadap Allah, kita juga berada dalam keadaan terbaik, yaitu husnul khatimah.